Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar tata cara wudu. Sebagaimana kita sebelum melaksanakan sebuah ibadah, wudu merupakan hal yang harus kita lakukan untuk menyucikan diri kita dari hadas kecil khususnya. Sangat krusial dan sangat penting posisi wudu ini sebelum melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, di antaranya adalah sebelum sholat. Maka sholat kita tidak sah ketika kita dalam kondisi tidak suci. Maka posisi wudu ini sangatlah penting untuk mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah sholat. Selain sholat, kita juga sebelum memegang mushaf Al-Quran, kita harus berwudu. Artinya Al-Quran itu suci, maka kita harus dalam kondisi suci sebelum memegang Al-Quran. Selanjutnya, sebelum kita i'tikaf juga, kita juga disyaratkan untuk dalam kondisi suci. Maka kita harus berwudu di situ. Selain i'tikaf juga saat kita tawaf. Saat kita tawaf, kita juga dalam keadaan suci. Maka wudu menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dan ini merupakan salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Adapun perintah untuk melaksanakan wudu ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai kepada siku. Kemudian usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai mata kaki. Hal ini menunjukkan bahwasannya wudu ini merupakan hal penting dan Allah telah memerintahkannya di dalam Al-Quran. Maka pada kali ini penting bagi kita untuk mengetahui rukun dari wudu ini, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran tadi. Ada 4 anggota yang harus berurutan membasuhnya atau mengusapnya, yaitu wajah, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian dari kepala, dan kedua kaki. Maka rukun berwudu yang akan kita praktikkan pada kali ini yang pertama adalah niat. Niat bersamaan ketika kita sedang membasuh muka atau wajah. Dan niat ini dilafazkan dalam hati. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka, dan bagian muka ini nanti ketika praktek akan saya jelaskan. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang selanjutnya, rukun selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Dan yang selanjutnya adalah mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Dari rukun wudhu ini harus dikerjakan secara berurutan. Mari kita saksikan video tutorial praktek wudhu berikut ini. Bagaimana dalam mengawali sebuah perbuatan yang baik, maka kita disunahkan untuk senantiasa mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mulai wudhu kita dengan melaksanakan sunnahnya yang pertama, yaitu membasuh atau membersihkan tangan dengan menyela-nyelanya. Setelah itu kita mengambil air secukupnya untuk dipakai untuk berkumur-kumur atau namanya dengan madmadah. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya siapkan air secukupnya juga untuk alistinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Lakukan sebanyak 3 kali. Ini menjadikan sunnah dalam berwudu. Selanjutnya setelah itu mulai kita membasuh muka.
Membasuh muka ini seraya mengucapkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Lakukan sebanyak 3 kali sampai sempurna. Bagian kepala adalah ujung rambut sini, ubun-ubun sampai kepada dagu. Yang berjenggot seperti Mister, maka harus disela-sela airnya supaya masuk ke kulit. Adapun bagian yang kanan itu dimulai dari ini ujungnya, yaitu paku telinga ini sampai paku sebelah kiri 3 kali. Setelah itu, setelah membasuh muka, membasuh tangan, dimulai sampai ke siku. Sempurnakan air, jangan sampai ada anggota tangan ini yang tidak terbasahi. Lakukan 3 kali yang kanan, kemudian lakukan yang kedua tangan kiri sebanyak 3 kali juga. Setelah itu adalah rukun berikutnya, mengusap sebagian kepala, yaitu boleh bagian depan atau dengan sempurna bagian belakang. Berarti ini telah melakukan sunnah-sunnah dalam wudhu sebanyak 3 kali juga. Setelah itu telinga ini juga menjadikan sunnah, maka silahkan diambil air, kemudian jari-jarinya siapkan untuk dimasukkan ke lubang telinga, dimulai, kemudian bersihkan bagian telinga yang seperti ini. Nah, juga jangan lupa jarinya juga mengitari bagian dalam telinga supaya bersih. Lakukan 3 kali, itu merupakan sunnah. Selanjutnya setelah itu adalah rukun yang terakhir, yaitu membasuh kedua kaki. Lihat dalam video sampai mata kaki dengan sempurna. Basuhlah yang kanan sebanyak 3 kali, yang kiri sebanyak 3 kali, dan semuanya harus dilakukan dengan tertib. Setelah itu akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Harapan kita semoga dengan wudhu ini kita menjadi suci, sehingga ibadah sholat, kemudian ibadah yang lainnya bisa diterima oleh Allah. Karena wudhu merupakan hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan ibadah seperti sholat, kemudian sebelum membaca mushaf Al-Quran. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.